ini cenderungnya asing masih belum masuk nih. Kalau kita lihat beberapa hari, seminggu kemarin nih dia masih cenderung datar. Oke, jadi kalau kita fokuskan yang namanya cenderung datar ini, itu artinya adalah kita sebenarnya belum bisa full amunisi, belum bisa full power, belum bisa kita invest terus kita tinggalin gitu. Apalagi jangka panjang. Jadi kita masih harus lebih sering ngontrol. Nah, kalau kemudian kita arahkan perhatian kita khusus, ini kan harga IHSG kan udah naik beberapa hari terakhir. Nah, di sini ini kita klik aja nih. Pokoknya klik selama periode IHSG rendah ini, kita klik sampai yang kemarin. Nah, nanti dia muncul di bawah nih. Nih, sekaligus ini memperkenalkan ada filter baru yang di bawah. Nah, kelihatan ya. Nah, ini adalah sudah dipilihkan yang sedikit yang saham-saham yang dalam pola akumulasi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah khusus saham-saham yang asingnya dominan. Artinya kalau kita belum pede dengan bursa sekarang, karena masih fluktuatif, terutama kalau kita lihat grafiknya asing di sini kan belum masuk. Nah, udah. Walaupun secara IHSG asing itu secara keseluruhan belum masuk, tapi sebenarnya mereka sudah masuk pada beberapa saham tertentu. Nah, tinggal diklik di sini. Kita tinggal ngecek dari sekian yang hijau-hijau ini, mana yang grafiknya bagus. Oke, kita lihat ya. Pertama, apa itu? BMRI, MNCN, BBCA, LPPF, SMGR. Kita ganti tampilannya ke multi year supaya kita bisa lihat dalam jangka waktu yang agak panjang. Nah, mari kita lihat. Kita pertama ngelihat di sini, kita ngelihat dulu dua angka ini. Kelihatankah itu yang di sebelah kiri ini adalah kepemilikan asing, di sebelah kanan adalah kekuatan asing. Hal yang kita perhatikan ini adalah angka yang kekuatan asing. Kalau kekuatan asing ini angkanya lebih dari 40%, kita lihat grafik yang dana asing. Apa artinya kekuatan asing di atas 40%? Itu artinya asing lebih dominan menjadi penentu pergerakan harga saham ini. Jadi kalau asing masuk di saham ini, sahamnya itu bisa bergerak dengan cepat. Makanya kita lihat grafik dana asing di Bank Mandiri ini bagus nggak nih? Oke. Lihat dulu, nanti kita akan menginterpretasikan yang lebih bagus satu dengan yang lain kayak apa gitu. Oke, ini kita udah lihat ya, BMRI dalam 3 tahun. Kalau kita jadiin 5 tahun juga kelihatan kan nih, 5 tahun ini ya dia mencapai puncaknya di sini di tahun 2018, tapi dia sebenarnya asing banyak keluar terus. Dan cenderung belum terlalu masuk banget sih. Cenderungnya ya. Oke, kita lihat grafik saham berikutnya. Nah, yang kita lihat pertama di sini angka apa dulu? MSCI 47% kekuatan asing, dominan asing. Kita lihat grafik asingnya, coba kita lihat secara keseluruhan dari 5 tahun terakhir. Kelihatan nggak? Senang mana grafik ini dibanding yang tadi? Ini loh, ada pesertanya kan di dalam nih. Halo. Mbak Dianya? Serius dengerin. Oh serius ya udah. Soalnya nggak ada tatap mata kan kalau seminar biasanya ada, biar ini ada kehidupan, ada yang udah tidur gitu kan ketahuan. Oke, nah ini adalah MNCN dalam 5 tahun. Nah
ini nampak kalau asing nampak udah dari 2019 dia mulai masuk ini. Nah, turun lagi kemarin. Nah, kemudian mulai naik lagi. Ya, ini lumayan lah nampak dia mulai naik gitu, mulai akumulasi kan. Kita lihat lagi. Ini adalah namanya pola markdown. Jadi ini biasanya akan diikuti dengan markup. Markup itu maksudnya adalah garis akumulasinya masih akan naik dan harganya berbalik naik. Nah, cuman kapannya belum tahu. Nah, tapi ini adalah opportunity. Dalam arti ini, kalau kita menjumpai grafik seperti ini kita ingat-ingat. Dalam arti kita jangan langsung emosi beli, masukin uang ke sini. Belum. Kita tunggu sampai harganya, oh ini kayaknya udah mulai balik. Kita masukin dulu nyicil. Kalau besok masih turun, ya tunggu dulu kapan dia mau naik lagi, nyicil lagi. Kalau naiknya udah makin kencang, nyicilnya bisa tambah banyak gitu. Oke, itu gambarannya begitu. Ini termasuk grafik yang bagus atau nggak bagus nih? Ya, ini nampak kalau saya sih nggak terlalu suka grafik yang ini ya, kayaknya belum mantap naiknya sih. Ada yang sudah saya buatkan lainnya, itu adalah yang di bawahnya. Di bawahnya ini khusus untuk kita perluas radar kita, itu tidak cuma saham yang memang kekuatan asingnya besar. Nah, jadi yang di atas ini adalah khusus yang saham yang asing itu masuk di situ, dominan di situ, penggeraknya di situ. Nah, tapi sebetulnya ada saham-saham lain yang tidak digerakkan oleh asing. Nah, di situ kita akan bisa lihat di bawah. Saya sengaja pilih 100 saham saja, biar nggak pusing gitu ngelihat 600 saham, 100 saham juga sudah ada yang milihin, ada kombinasi fundamentalnya juga di situ. Nah, di sini, kalau kita tinggal lihat yang warnanya hijau, semakin hijaunya kental, pekat gitu, itu semakin bagus. Nah, kalau yang merah, nah itu lagi-lagi dia sedang dilepas barangnya. Oke, di sini kita ada beberapa pilihan. Misalnya kita lihat nih. Oke, ini ya. Pertama nih. Kelihatan nggak? Sama apa nih? BRPT. Oke, BRPT. Nah, ini kita lihat nih. Kekuatan asingnya cuma 23%, sehingga kita arahkan perhatian kita pada yang garis kuning yang atas. Nah, ini. Nah, kan garis kuningnya naik kan? Nah, nanti kawan-kawan bisa perhatikan karakteristik garis itu, kawan-kawan bisa kenal, lihat ini. Ini kan garis kuningnya kan cenderung mulai naik gitu kan. Nah, di sini dia kuningnya tetap naik, tapi harganya turun. Nah, ini. Nah, ini bayangin ketika mereka yang melihat opportunity ini dan nyicil sudah masuk di sini, ya ini bisa menikmati. Kemarin nih naiknya satu hari aja ada 10%, hari yang lain ada 20%. Kalau digabungin, ya gitulah, menggiurkan ya. Prinsipnya cari yang hijau-hijau dan konfirmasikan bentuk grafiknya, tinggal cari mana yang beranjak naik. Prinsipnya sudah di-highlight mana-mana saham yang lagi akumulasi, tinggal kita pilih mana yang kita sesuai. Ada cara satunya lain adalah cara cepatnya itu begini. Nih, langsung lihat saham-saham JII. Semua saham, semua grafik langsung, ya kita pilih di situ. Kalau tadi bentuknya hanya icon hijau merah, nah udah
Ini tinggal dipilih. Nah, tinggal kita scroll gini. Oke, Adaro bagus nggak grafiknya? Jadi grafik yang muncul di sini itu adalah sudah disesuaikan dengan kekuatan asingnya. Kalau kekuatan asingnya rendah nih, 27%, artinya dia akan dominan, bukan dominan oleh asing, maka ini adalah garis kuning yang di atas. Kita tinggal lihat. Oke, Adaro bagus nggak? Bagus. Akra jelek. Antam jelek. Astra jelek. Tadi udah kita lihat ya, BRPT. BSDE kurang meyakinkan nih. Kalau agak ragu-ragu tinggal diklik. Nanti kita lihat grafiknya ya. Ya, ini juga tiada menyangka loh, BTPS ini populer banget. Nanti kita lihat, maksudnya populer bagi asing. Cepin mau lebaran ternyata belum naik, belum akumulasi. CTRA no, Erano, Excel masih datar. Nanti kalau mau confirm tinggal diklik. ICBP, ya ini dia udah mulai turun sih. Kemarin memang sempat naik. INDF yang sebetulnya lah ini, lihat nih. Ini kita maknai bahwa ketika harga turun ini kan, itu sebetulnya asingnya nggak kemana-mana. Asingnya tidak exit, dia masih pegang barang. Nah, ini. Dan ternyata memang pola seperti ini tuh banyak, common banget. Kita bisa jumpai di banyak ini saham. Dan selalu begini, kalau grafiknya itu datar-datar aja, baik-baik aja, harga yang turun itu akan diikuti oleh kenaikan harga. Jadi kita nggak perlu cemas, nggak perlu panik, malah santai aja kita bisa nyicil akumulasi gitu kan. Oke, Inco belum terlalu mantap juga, INTP ini belum. Nah, Java, coba kita lihat. Kemudian Jasa Marga no, apalagi Kalbeno ini. Nah, kalau ngelihat di sini, ini kalau mau nyoba ya tadi LPPF, oke. MNCN kita lihat juga boleh. Ini yang baru aja Om Akyat ya, Pegas, nanti bisa ditengok. Bukit Asam nih, kok kayaknya naik juga nih. Ini kan ngelihatnya kok mulai balik nih. Coba kita klik juga. Terus PTPP enggak, SCMA. Nah, ini masih, nah ini pelaku pasar belum kemana-mana nih. Ya kan, ini masih tinggi ketika jatuh. Nah, ini silakan. Kemudian Telkom enggak terlalu menarik sih. TPIA juga nih. Ada lagi Unilever, Mbak Lia, penggemar Unilever. Ya, kalau begitu Unilever ini belum. Wika potensial tapi dia udah mau dijual. BSDE no, tutup. BTPS. Nah, asing nih. Nah, asingnya belum kemana-mana nih. Oke, nggak usah ditutup. Kalau kita masih pengen lihat lagi. JPFA, nah, well, dia masih sih ini. Ya, cuman riwayat JPFA ini kan nampak gambar grafiknya itu kan agak naik turun naik. Dia sering berubah pikiran gitu, pelaku pasarnya. Takutnya dia lagi naik-naik gini, nanti kapan dia cepat berubah pikiran gitu. Jadi kalau saya sih, walaupun di sini ada opportunity, ya termasuk ini karena masih naik harganya belum tinggi. Nah, bisa aja sih masuk. Tapi kalau buat saya sejauh masih ada pilihan-pilihan lain, saya sendiri mending yang lain. Ini tutup MNC. Apa yang kita terkejut di sini? Ini dia pelaku asingnya, kekuatan asingnya besar ya. Oke, ini yang overallnya, wah ini mengejutkan banget kan, tinggi banget nih.
Nah, ini yang asing. Nah, asing juga nih naik. Oke, silakan ya. Dah, milihnya begitu. Wah, sedih amat ya. Itu ekspresi jeritan hati. Ini kan banyak yang udah menantikan nih kan. Astra ini harganya udah turun jauh banyak. Tapi sebenarnya mereka belum masuk asingnya. Nah ini. Bahkan sebenarnya asing kalau kita lihat di Astra itu udah exit dari 2017 itu. Ini. Jadi ya jelek definitely walaupun harganya dia udah berbalik ini kita hanya boleh masuk kalau harganya kuningnya udah berbalik mulai naikin. Artinya kita ikut gerombongan kok gerombongan sih apa ya? Gerombolan atau gerbong ya. Saya belum makan siang Pak. Temanku banyak banget loh yang pegang ASI ini. Gimana Mbak? Masih bisa diberi pencerahan nggak kawan-kawan nanti? Karena ini coba lihat nih. Misalnya dia pegang berapa ya? Sejak 3 tahun yang lalu. Nah ini. Ya kan sebenarnya kalau kita bisa lihat ini agak jauh. Kita sebenarnya udah nggak kepengen. Mungkin di sini kita kepengen nih. Kita kepengen masuk nih kan. Di sini nih. Bisa jadi akumulasi nih dia. Udah masuk asing, udah masuk. Tapi dia berubah pikiran. Sebenarnya sampai di sini dia berubah pikiran. Sehingga kalau kita dulu sempat beli karena pada saat itu grafiknya memang akumulasi, kalau dia berubah pikiran ya kita juga harus ikutan menyesuaikan. Udahlah kita nggak perlu ke ini lagi. Karena kalau kita tetap bertahan pada romantika, romansa, nostalgia, ya akhirnya jatuh banget. Dan dalam banyak kasus itu kita belum tahu ini kapan dia akan masuk lagi gitu. LQ45 memang sih blue chip sih dan bakal naik duluan. Tapi menariknya ketika kita lihat secara perilaku pasar, tidak semua blue chip kayaknya asing itu masuk gitu. Ya bisa jadi karena mereka punya analisa jauh ke depan juga. Yang lagi hot kemarin kan BBRI sama BCA ya. Oh baik, itu sejuta umat pilihan tepat sekali Pak. Aku punya BRI. Mbak, katanya? Udah lama Mas belinya. Itu udah nyantol itu pasti. Atau udah untung loh, jangan salah. Ya, udah lama, udah aku biarin aja nggak banyak sih, kenang-kenangan. Loh, naiknya istimewa itu harga. Istimewa berarti. Sorry, asing kita lihat. Nah, jadi ini termasuk yang akumulasi yes. Nah ini adalah contoh yang namanya pokoknya kalau ada berita bagus itu tidak bohong. Memang kinerjanya bagus. Itu tercermin asing masuk harga naik. Ini sudah 4 kali tidur. Nah, tapi berikutnya, nah ini dia sebenarnya sudah mulai jualan walaupun harga tidak terlalu terdampak. Nah, ini kan. Nanti kalau ngelihat lebih mikro, ini akan kelihatan nih ketika dia masih turun, ini sempat kan ada naik. Ini masih turun nih. Ya kan? Tapi masih naik nih harganya. Padahal dia masih melanjutkan turun. Akumulasi oke. Nah, ya ini prinsipnya kalau IHSG udah naik, apakah harus masuk ke BRI? Jawabannya kalau ngelihat grafik ini enggak. Karena dia sendiri enggak masuk pada saat harga IHSG naik. Ini coba kita lihat nih. Turun. Ya, itulah Pak. Enggak. Emang di sini bahkan saya tidak berusaha why, kenapa? Udahlah pokoknya faktanya asing nggak ngelihat ke sini, kita nggak usah ngelihat juga gitu. Next. Makanya gini, memang kita menyikapinya akan beda-beda. Ketika kita tidak punya pegangan ilmu ya, anything, TA, FA, nah rumor berita itu kan memang dihembuskan untuk banyak tujuan. Ada yang memang itu benar-benar kondisinya itu, dan artinya mereka yang bisa menganalisa kondisi ekonomi itu kan pasti bisa melihat sinyal itu. Mereka yang paham industri perbankan itu bisa paham struktur
industrinya dan tahu mana yang buku 1 itu fragile, yang strong itu di buku 4, non performing itu ada di mana, harus mergernya kemana, itu kan bahasan yang sudah diketahui oleh kaum analis perbankan. Nah, yang kita bisa lakukan di sini itu adalah memastikan lewat garis kuningnya, karena itu mencerminkan perilaku pelaku pasar yang sophisticated. Jadi kalau kita lihat, misalnya bandingin, oke, kita bandingin di antara bank. Kita udah buka BCA, Mandiri, BNI, tadi BTPS udah, tinggal kita bandingkan mana yang memang sungguh-sungguh memang yang namanya saran kumpulin akumulasi, itu emang akumulasi beneran, bukan berita yang dihembuskan. Masih ingat nggak kemarin yang pas di grup, siapa yang posting ya? Mas Fer apa ya? Yang JP Morgan menghembuskan berita ekonomi bagus atau apa gitu. Terus malah mereka yang jualan. Siapa ya yang posting ya? Mas Fer kayak, atau Mbak Erli kayaknya, Mbak Erli itu yang posting. Halo Mbak Erli, ya di mana dirimu? Ya nggak apa-apa. Nah, kayak begitu. Dan menariknya dalam banyak hal berita-berita lain, dari contoh kenaikan harga sawit, dari apa, itu kita selalu bisa lihat respon pelaku pasar. Ada yang bahkan sudah mengantisipasi jauh-jauh hari. Ini sisipan dulu ya, saya bukain contohnya, itu yang selalu menjadi akumulasi terpanjang yang sejauh saya tahu. Di antara sekian ini, akumulasi garis kuningnya itu udah panjang banget. Panjang, udah dari 2019 naik terus. Saya sama Bro Eko itu sama-sama nunggu. Ini dia akumulasi untuk apa? Karena termasuk pengumuman penggunaan B30 dicampur kan, bensin dengan sawit. Tapi dia nggak naik. Apanya? Saat CPO lain naik, si SSMS ini kan diam-diam aja. Diam-diam aja, iya. Tapi diakumulasi terus dan nggak berubah. Yang lain baru naik garis kuningnya ketika pengumuman kebijakan. SSMS udah naik dari setahun sebelumnya. Ya, why apa penjelasannya saya nggak tahu. Tapi ternyata mereka baru bergerak nih. Mas Fer, mantau nggak nih, bisa diterawang nggak nih? Ini dia naiknya kok agak nggak ketulungan. Ini apa dia udah mulai, ya ini, kalau kita lihat garis kuningnya, dia kan turun nih, terakhir nih. Saya menduga yang sebelumnya ngumpulin sawit ini, SSMS ini, dia berubah pikiran, sehingga saya belum cek, nggak tahu apa ada berita bagus, sehingga itu mendorong harganya naik, dan mereka kesempatan jualan. Jadi kalau saya di sini, harga udah berbalik nih, saatnya nyicil kan, masuk kan, tapi kok kayaknya dia berubah pikiran ya. Jadi saya cari yang lain aja kayaknya gitu. Kembali lagi ke bank. Lihat BNI, asingnya BNI ya, dia escape. BNI naik, dia bener sih Om Akyat, dia mulai naik sih ya. Tapi saya merasa masih belum terlalu konklusif. Naiknya itu belum heboh banget gitu. Ya naik, bagi saya nggak apa-apa, saya menunggu sampai akumulasinya itu udah lebih mantap. Selalu nggak pernah ketinggalan dan selalu tidak pernah rugi untuk menunggu, walaupun harga kita mungkin udah ada ketinggalan dikit, nggak apa-apa. Tapi soalnya saya pernah merasakan ketika saya ini naik nih, saya masuk. Pelaku pasar itu bisa jadi juga belum langsung yakin pada saat itu. Jadi early trend itu masih ada resiko juga. Jadi tunggu aja dulu agak lama gitu. Oke, Bang BNI begitu. BCA, ya saya belum pengen masuk ini. BCA. Mana lagi bank yang lain? Mandiri tadi deh. Mandiri mana? Mandiri asingnya
Ah, ya mulai naik, tapi belum mantep banget, Mbak. Ya, kira-kira begitulah. Nah, ada pilihan lain. Kok udah jam 2? Ya, kita udah selesai. Selesai ya? Berasa ini Mas Ya, ya. ruangan udah selesai lah kumpulkan. Oh, gitu ya. Ya ini apa lagi inilah sambil nunggu garis kuningnya masih belum kondusif ya kita trading Short pendek-pendek ya. aja, iya. Oke. Seperti itu sih, ya. Penambang emas kan ada 3 nih. MDKA, DKFT, sama PSAB. Oh, oke. Nambang emas ya. MDKA, apa lagi? DKFT sama PSAB. DKFT. Oh, alah, pantesan. Saya tuh nggak paham DKFT ini apa kan. Kok kemarin muncul sebagai yang akumulasinya banyak. Apalagi, Mas? PSAB. SAP. PSP. Wah. Dari trio perfect itu mana yang paling ini? DKFT yang sebetulnya lebih ini loh. Nggak heboh banget, tapi naik. Ini kayaknya DKFT nih. Potensial. Kayaknya DKFT. Oh, itu nggak Kompas 100 ya? Mungkin bukan itu. Oh, Bukan, ya. I see. Karena itu algoritmanya bener. Berarti yang potensial kayaknya DKFT ya. Iya nih. Maksudnya ada kehidupan Yang gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu yang market mendadak beli, mendadak lepas gitu. Ini lebih bisa. Oke. Belum pernah sih aku punya gorengannya. Ini gorengan bukan? Bukan kan? Ya, di bawah CP maksudnya gorengan lah. Gimana? Harganya kan di bawah 100. Iya. Itu bawah 100 harganya. Liquid nggak ya itu? Iya ya, 86 ya. Iya, liquidnya seberapa ya? 1 M. Nggak sampai 1 M lah. Tidak terlalu liquid sebenarnya. Ini produsen gas. Aduh. Gitu ya. Nggak ada kehidupan ternyata ya. Flatline ya. Dia bilang kan katanya, oh ini katanya karena corona pasti banyak oksigen yang butuh. Ternyata masih tengah-tengah ya. Iya, kalau secara harga juga kayaknya kan nggak atraktif ya. Ya, inilah mazhab gitu. Kalau ngelihat garis kuning udah datar begini, wah ya saya melipir. Ya pokoknya bisa kelihatan lah beberapa potensi gitu. Memang di situasi krisis tuh pilihannya semakin sedikit, tapi ada. MNCN juga kan masih loh itu naiknya. Ya Bro Fer, kayaknya masih boleh masuk kan? Oh, asing juga masuk. Kan udah pokoknya volume nih, yang volumenya udah ketahuan nih dari sini kan. Dia FYI yang ditampilkan di sini itu adalah berdasarkan seberapa dia naik. Pokoknya kalau dia naiknya banyak dalam 60 hari, nah itu warnanya semakin pekat hijau. Nah, kalau dia naiknya dikit ya hijaunya yang tipis, warnanya muda. Ngurangin kerjaan ya Mas. Tapi berikutnya perlu action Mbak Lia. Iya, mesti. Jangan dilihat doang. Pokoknya ini deh, lebih sering kehabisan amunisi. Gara-gara beli. Terus ya itu amunisi dia. habis. Pokoknya ya dibelanjain dikit. Dikit nggak apa-apa. Yang penting action kan mengasah ketajaman intuisinya. Iya. Gitu. Ini garis kuning yang umum apa yang asing? Yang mana nih? Oh yang ini. Kalau yang bawah itu sudah berdasarkan sesuai kekuatan asingnya. Kalau kekuatan asingnya kecil, berarti ini adalah akumulasinya garis kuning yang atas. Oh yang umum ya. Ya, kalau yang di atas ini, yang dana asing ini khusus dana asing doang.
Tapi kan peluang kita kan semakin sedikit nih kalau di masa krisis ini. Jadi sensor kita diperluas, tidak hanya yang kekuatan asingnya besar, tapi juga yang kecil. Semoga yang sedikit ini bisa cukup berfaedah bagi kawan-kawan. Ya, ini tetap masih ilmu yang terus berkembang gitu. Ya, semoga ini melengkapi lah TA, FA, tambah dengan ini Pak, semangat, tetap sehat untuk kawan-kawan, stay safe. Sampai jumpa di grup. Terima kasih. Terima kasih juga Bro Anto, kasih. buat kawan-kawan sejak Terima kasih berfaedah. semuanya. Ya, sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam.